Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa asbi ajmain. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robbi karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, yaitu kegiatan pembelajaran secara daring atau secara BDR, belajar dari rumah ya. Nah, dalam kegiatan MPLS daring ini Ibu akan memberikan materi tentang tata krama, sopan santun, dan hak kewajiban seorang siswa ya. Karena materinya mungkin Ibu nanti akan lebih singkat memberikan kepada kalian dan diharapkan kalian mengerti ya. Tolong diperhatikan, jangan sampai kalian tidak memperhatikan, karena pada dasarnya siswa yang baik itu yang selalu memperhatikan guru ketika memberikan materi pembelajaran. Jadi kalian harus selalu semangat, optimis dalam kehidupan kalian. Oke ya. Baiklah anak-anak sekalian, materi tentang tata krama ini ya, ada beberapa hal yang penting yang Ibu harus sampaikan. Tetapi sebelumnya Ibu juga akan memperkenalkan diri Ibu. Ada istilah, kalau tidak kenal maka tak sayang. Nama Ibu Amirah Hima. Ibu di sini mengajar BK ya, BK bimbingan konseling. Jadi nanti di sekolah kalau kalian ada permasalahan silahkan datang ke Ibu. Ruang BK selalu terbuka untuk kalian. Kalian mau kapan saja, mau curhat apa saja, silahkan. Ibu akan selalu membantu kalian secara moral. Tetapi kalau spiritual, kalau secara materi yang mungkin mohon maaf aja, Ibu tidak bisa membantu kalian ya. Jadi tetapi kalau kalian ada masalah silahkan pecahkan kita bersama. Apa permasalahannya, Ibu akan selalu membantu kalian ya. Anak-anakku sekalian, materi tentang tata krama di sini yaitu ada dua kata, tata dan krama ya. Tata itu adalah aturan ya, hormat, dan krama itu sopan santun ya, sopan santun kelakuan, tindakan ya. Jadi tata krama di sini yaitu yang benar-benar perilaku yang dilakukan oleh seorang individu atau manusia. Jadi kelakuan yang sesuai dengan norma peraturan yang disepakati oleh manusia, dua individu ya, di dalam pergaulan antara manusia. Jadi kalian harus tahu tata krama itu tingkah laku seorang manusia, sopan santun seorang manusia yang biasa dilakukan sehari-hari di sekolah gitu ya. Baiklah anak-anak sekalian, tata krama atau adat sopan santun ya, atau sering disebut etika pergaulan itu tata krama ya. Etika telah menjadi bagian dalam hidup ya. Jadi bagian seseorang itu jadi sudah terlihat dengan perilaku seorang siswa atau seorang individu yang lainnya sehari-hari. Itu namanya tentang tata krama. Misalkan contohnya Anda waktu anak-anak, kalian waktu anak-anak ya, atau orang tua atau siapa saja sudah melatih Anda, memberikan materi pembelajaran kepada Anda dan Anda menerimanya dan Anda senang, lalu Anda selalu memberikan sikap-sikap yang baik kepada gurunya. Itu sudah tata krama ya. Atau misalkan kalian ditanya oleh seseorang, kalau kalian setuju kalian menganggukkan dengan baik, kalau tidak setuju maaf. Nah itu sudah tata krama. Kalian sekarang berjalan di depan guru, kalian harus benar-benar menghormati. Jangan sampai kalian angkuh. Kalian kalau ada guru harus bersalaman. Jangan sampai kalian menghindar. Jaga ucapan kalian ketika guru sedang memberikan materi di sekolah di depan kelas. Kalian harus benar-benar memperhatikan. Jangan sampai ada celetuk sehingga mengganggu perasaan orang lain. Itu sudah tidak hormat ya. Ibu yakin kalian pasti bisa karena salah satu tata krama seorang siswa itu
harus memberikan sopan santun kepada yang lainnya, itu ya. Ibu harapkan kalian bisa ya, karena pada dasarnya seorang siswa itu harus menjadi seorang siswa yang baik itu. Jadi tingkah lakunya harus benar-benar dijaga, biar nanti ketika ada orang-orang di sekitar kalian bertanya kepada kalian, memberikan pertanyaan atau apa, kalian menjawabnya dengan baik gitu. Jadi perilaku, pernyataan, tindakan dari kalian itu benar-benar harus sopan santun itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, maksud dan tujuan dari tata krama di sini disebutkan supaya siswa dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan itu ya, dengan nilai-nilai normatif yang melandasi kepribadian siswa serta sebagai tolak ukur penilaian yang baku bagi pembinaannya itu ya. Lalu di sini agar siswa memiliki sikap yang dan berperilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib. Jadi identik dengan tata tertib ya. Di setiap sekolah itu ada tata tertib. Nah, tata tertib itu anak-anak, tadi tata krama, sekarang tata tertib, tidak ada perkaitannya ya. Tata tertib itu salah satu aturan yang dibuat oleh sekolah, ingat ya. Dibuat oleh sekolah, intinya peraturan tersebut, tata tertib tersebut harus diikuti, bukan berarti untuk dilanggar, karena pada dasarnya tata tertib sekolah itu untuk diikuti, bukan untuk dilanggar ya. Misalkan dari mulai sikap pembicaraannya harus dijaga ya. Kalian berhadapan dengan orang tua harus bagaimana, karena pada dasarnya tata krama di sini itu ada tiga perlakuan sikap kepada orang lain. Yang pertama kepada orang tua, kepada teman sebaya, dan kepada adiknya. Nah, kepada yang lebih tua, ke orang tua atau kakak, itu harus menghormati ya, harus menghormati. Jadi jangan sampai kalian bicara kepada orang tua sama dengan kepada teman ya. Nah, untuk yang ke sesama itu menghargai. Jadi hargai omongan teman kalian, itu harus saling menghargai ya. Lalu yang ketiga, ke adik itu harus mencintai. Jadi ke adiknya jangan selalu dinakalin, mau menang sendiri akhirnya jadi ramai terus, kasihan orang tuanya ya. Jadi kalian harus sebagai kakak harus mengalah. Jadi kalian lebih tua harus mengalah ke adiknya. Itu salah satu tata krama ya. Tata krama juga harus benar-benar dibiasakan oleh kalian. Dan sini tata krama bergaul itu benar-benar harus dijaga ya. Gaul dengan guru harus bagaimana, bergaul dengan teman harus bagaimana, bergaul dengan orang-orang di sekitar kalian yang lebih tua itu harus bagaimana, itu ya. Baiklah anak-anak sekalian, itu tentang tata krama. Nah, sekarang tata tertib. Tata tertib itu di sekolah banyak sekali aturan-aturan yang harus dilaksanakan seorang siswa di sekolah ya. Dari pertama tadi sikap. Lalu yang kedua sikap, masih sikap juga, sikap pembelajaran. Ketika kalian diberikan pembelajaran dari sekolah itu harus bagaimana? Harus benar-benar memberikan perlakuan yang baik kepada sekolah ya. Maksudnya di sini yaitu harus mengikuti aturan sekolah. Datang harus pagi, jangan sampai kesiangan. Ketika guru memberikan pelajaran, kalian harus memperhatikan. Ketika guru memberikan tugas, kalian harus laksanakan. Lalu sekarang bersikap dalam hal seragam. Ketika hari Senin, kalian harus mengikuti upacara bendera ya. Nah, di dalam kegiatan upacara bendera, kalian itu harus menggunakan seragam yang diharuskan dari sekolah. Menggunakan putih biru ya, menggunakan alma mater, pakai dasi, pakai topi ya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu harus benar-benar diperhatikan. Tuh ya. Jadi sepatunya hitam. Jangan sampai menggunakan sepatu putih, kaos kakinya hitam ya. Itu semua harus dilakukan oleh siswa. Berbaris dengan baik. Pas ada bagian-bagian tertentu nanti untuk menjadi petugas itu harus benar-benar latihan dulu. Sehingga kalian nanti bisa melaksanakannya dengan baik. Karena kalau tidak ada proses, jangan harap hasil itu akan
baik. Jadi harus ada latihan untuk menjadi seorang petugas upacara nanti, karena akan ada sekarang misalkan Senin sekarang bagian kelas ini, Senin depan kelas ini, Senin berikutnya kelas mana itu ya, ada bagian-bagiannya itu ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu tentang masih tata tertib juga ya, yaitu mengenai menjaga kebersihan ya. Di situ salah satu tata tertibnya harus menjaga kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekolah, sehingga kalian itu nanti bisa ada tanggung jawab diri. Ini dengan hubungan dengan pertanggungjawaban diri kalian ya. Hak dan kewajiban sebagai siswa itu diantaranya itu menjaga kebersihan kelasnya. Jadi kelasnya harus dijaga, lingkungan sekolah harus dijaga, jangan sampai kelasnya itu acak-acakan, berantakan ya. Jadi tidak bersih. Jadi tolong dibersihkan kelas dan lingkungannya. Jadi kalau buang sampah jangan asal buang, tetapi dibuang di tempatnya, simpan dengan baik di tempat sampah itu ya. Tuh kalau jajan, karena sekolah sudah menyediakan kantin sekolah, jangan sampai keluar sekolah. Jadi harus ada di lingkungan sekolah, jangan sampai keluar. Kalau pas waktunya masuk, waktunya belajar, jangan sampai nanti pas waktu belajar kalian berkeluyuran. Pergantian jam harus ingat, kalian jangan berkeluyuran ya, tetapi kalian silahkan di kelas, panggil gurunya, dan guru nanti datang akan memberikan materi untuk kalian. Ketika guru memberikan materi, kalian harus memperhatikan, harus menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Itu namanya siswa yang baik. Insya Allah kalian bisa itu ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang kegiatan ekstrakurikuler juga silahkan kalian ikuti. Di sana ada juga tata tertibnya, silahkan laksanakan apa yang diharuskan sekolah. Lalu kegiatan pembiasaan, setiap pagi nanti ada pembiasaan tentang tadi ya, upacara bendera, tentang peka ya, pembentukan karakter, ada pembacaan literasi nanti bersama ya, atau kegiatan literasi maksudnya. Lalu nanti hari Jumat ada sholat duha bersama. Itu harus diikuti. Jangan sampai kalian pas kegiatan pembiasaan pagi kalian tidak mengikuti, dan itu yang tidak dibolehkan sebagai seorang siswa. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti aturan tata tertib yang harus dikerjakan oleh seorang siswa ya. Jadi dari sikapnya, dari bajunya, dari apa-apanya harus diikuti, karena ada aturan-aturan khusus. Misalkan hari Senin menggunakan tadi ya baju putih-putih beralma mater, hari Selasa menggunakan putih dan biru tetapi menggunakan dasi, Senin juga dasi ya. Hari Rabu menggunakan apa? Menggunakan seragam batik ya. Lalu hari Selasa menggunakan seragam hari Kamis menggunakan seragam pramuka, dan hari Jumat menggunakan seragam Muslim ya. Kemarin itu Sabtu tidak ada pembelajaran itu ya. Jadi kalian harus ikuti, karena pada dasarnya seorang siswa itu harus benar-benar mengikuti, menjalankan apa yang diharuskan dari sekolah. Kalau kalian mengikutinya, Ibu yakin kalian pasti sukses. Jadi setiap apapun yang dilakukan oleh seorang siswa, kalian harus mengikutinya, karena pada dasarnya tata tertib itu bukan untuk dilanggar tetapi untuk diikuti, dan yang mengikutinya insya Allah akan baik. Ibu yakin akan baik itu ya. Nah, itu kegiatan pas kalian masuk nanti sudah luring, jadi luar dari jaringan. Nah, sekarang ini kan kegiatannya lagi daring, jadi dalam penjaringan kegiatan pembelajarannya. Jadi selama pembelajaran daring ini bukan berarti kalian lepas bersikap seenaknya, tidak mengikuti pembelajaran. Ikuti pembelajaran dengan baik ya. Ikuti pembelajaran dengan baik, waktunya belajar walaupun dengan cara daring. Ikuti, jangan sampai kalian tidak mengikutinya. Tugasnya dilaksanakan. Setelah kegiatan pembelajaran kalian jangan suka keluyuran. Ya, motor-motoran, kebut-kebutan, trek-trekan, cabe-cabean, sehingga kalian mengganggu lingkungan sekitar. Jangan seperti itu. Setelah kalian menjadi seorang siswa SMPN 2 Gunung Guru, ikuti peraturan. Jaga sikapnya ya, baik itu sikap di sekolah maupun di luar sekolah, di masyarakat, apalagi di rumah. Bantu orang tua kalian, apalagi sekarang kegiatannya itu dalam situasi pandemi ya. Jadi protokol kesehatannya harus benar-benar dijaga oleh kalian.
Kalau keluar bepergian harus menggunakan masker. Apalagi sekarang pemerintah mewajibkan, kalau tidak menggunakan masker mungkin nanti akan kena sanksi. Sanksinya lumayan berat, secara fisik mungkin push up, secara materi mungkin nanti harus dikenakan uang sekian. Kalau tidak salah itu berapa, 500.000 atau 250.000. Itu yang tidak menggunakan masker, itu kan lumayan itu ya sanksinya. Kalian jangan sampai kena sanksi. Nah, lalu selanjutnya kalian harus bisa menjaga kesehatannya, rajin berolahraga, sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, jaga social distansinya, jangan sering berkeluyuran, bareng-barengan, rame-ramean, berjubel-jubel. Itu kalian harus bisa menjaga social distansinya, jaga jaraknya ya. Lalu kalian juga harus makannya teratur, kalau biar kalian lebih sehat. Jangan sampai kalian seenaknya, gaya hidupnya, pola hidupnya harus benar-benar dijaga biar kalian sehat selalu. Kalau sehat nanti kalian semangat. Kalau semangat, segala urusan pembelajaran itu akan lancar. Itu ya. Mungkin hanya itu yang disampaikan oleh Ibu. Lebih jelasnya nanti akan Ibu berikan materi-materi yang lain yang akan lebih jelas, lebih lama, lebih paham untuk kalian ya. Berhubung waktunya sudah habis, jadi cukupkan dulu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat BDR.